Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fazidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sidang salat subuh berjamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan yang baik ini, karena berbagai macam hal yang saya temukan di beberapa channel YouTube, saya ingin menegaskan dalam kesempatan kali ini tentang fadilah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tentang fadilah salawatnya, kita sampaikan dulu beberapa ayat yang menceritakan tentang sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjada, yabtaguna fadlam. Kemudian ada ayat yang ujungnya adalah menjelaskan tentang sifat Nabi Muhammad. Kata Allah, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Ayat yang pertama menjelaskan tentang Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia bukan cuma sekadar utusan Allah untuk kita, tapi dia utusan Allah untuk terciptanya seluruh makhluk Allah. Ya. Makanya disebut dalam beberapa riwayat huwa sirrul wujud. Dia adalah rahasia kenapa Allah menciptakan semuanya. Maka Nabi Muhammad itu disifatin bagi orang yang ahli kalam, ahli ilmu tauhid disebut Ahmad namanya. Tapi sifatnya yang lain, namanya yang lain disebut juga Al-Qalam. Disebut juga oleh ahli tulis Al-Ba. Ba-nya Bismillah itu adalah Nabi Muhammad. Bismillah dengan nama Allah, kan begitu. Tapi ba-nya itu dengan nama Allah diwujudkan di mana dengan nama Allah? Diwujudkan di nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perwujudan salawat itu adalah menyingkirkan kemusyrikan. Ingat, kita ketika bersalawat kepada Nabi, itu mintanya ke siapa? Yang kita agungkan siapa? Yang kita muliakan sebenarnya siapa? Allah. Makanya kita nggak pernah langsung Muhammad saya minta, enggak. Tapi Allahumma ya Allah, doa. Kita nggak diberikan izin oleh Allah untuk langsung
ibadah langsung ke Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah. Untuk menjaga kemurnian akidah, maka Allah mengatakan, saya tidak izinkan Anda beribadah langsung ke Nabi Muhammad. Karena salawat itu adalah bagian dari ibadah. Maka kata Allah, tidak boleh Anda langsung. Lihat, semua ibadah kepada Allah itu langsung, Pak. Ucapan apapun langsung. Kita mengucapkan tasbih langsung, subhanallah. Ya toh? Kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar langsung. Tidak ada ucapan Allahumma Allahu Akbar, enggak. Ya. Enggak ada ucapan Allahumma subhanallah, enggak. Enggak begitu redaksi yang diajarkan oleh Nabi. Begitu juga ketika kita mengucapkan alhamdulillah langsung ke Allah, enggak ada redaksi yang mengajarkan Allahumma alhamdulillah. Enggak ada. Itu menunjukkan apa? Allah menunjukkan kemurnian tauhid. Maka saya bingung kalau ada orang yang kemudian mengatakan, Anda jangan berlebih-lebihan bersolawat kepada Nabi karena itu nanti apa? Mempertuhankan Nabi. Tidak ada ceritanya itu. Orang kita disuruh kok oleh Nabi dan disuruh oleh Allah untuk banyak bersolawat. Ya. Sekarang adalah yang menunjukkan keistimewaannya Nabi Muhammad. Itu tadi kemurnian ilmu tauhid dalam salawat. Jadi perwujudan salawat itu adalah memurnikan akidah. Itulah makanya Allah jadikan dia sebagai apa? Syarat diterimanya doa. Seberapapun doa yang kita panjatkan, tidak bakalan pernah diterima oleh Allah sebelum kita apa? Memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keistimewaan bersalawat kepada Nabi Muhammad itu adalah karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu dihadirkan oleh Allah untuk menyelamatkan seluruh manusia, bukan cuma kita, tapi seluruh manusia. Tidak ada ceritanya Nabi Muhammad itu hanya menyelamatkan, enggak, seluruh. Dan itu tertuangkan dalam kisah ketika nanti kita di padang mahsyar. Ya, ketika kita di padang mahsyar, semua kita mencari penyelamat. Seluruh manusia sibuk mencari penyelamat untuk menyelamatkan diri dari beratnya cobaan Allah di padang mahsyar. Ya. Matahari itu ya, kira-kira 2 kilo atau sekilo. Ukuran manusia sekarang sejengkal atau 2 jengkal. Itu ternyata dari sini dia ngelihatnya. Padahal jaraknya apa? Sebenarnya dalam riwayat itu dikatakan 2 atau 1 kilo jaraknya. Tapi itu aja membuat apa? Membuat semuanya kepanasan. Ya bayangkan aja, jarak kita dengan matahari ke bumi ini berapa ribu tahun cahaya. Nggak pakai ukuran kilometer lagi, pakai ukuran apa? Kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya dalam 1 detik? Jaraknya tuh. Itu aja kita masih kepanasan. Bagaimana kalau cuma 1 kilo? Maka apa? Sangat panas. Makanya kemudian Nabi meriwayatkan dalam beberapa kesempatan bahwa nanti keadaan kita di sana, orang akan diuji oleh Allah dengan ujian. Yang pertama, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada orang yang seleher keringatnya. Ada yang sepundak, ada yang seperut, ada yang sepinggang, ada yang selutut, ada yang semata kaki, ada yang malah
tidak kepanasan sama sekali. Dan itu cuman golongan istimewa, 7 kelompok yang disebutkan oleh Nabi. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Yang pertama itu adalah pemimpin yang adil. Yang dapat itu. Ya. Kalau ini semua pemimpin memahami ini hadis, nggak ada yang mau jadi pemimpin, Pak. Kalau pemimpin adil itu dimuliakan sekali oleh Allah. Tapi ketika dia tidak adil, dia zalim, wah hukumannya coba berapa ribu orang yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa pada ayat itu Allah, ya, pada ayat kedua Allah menceritakan sifat Nabi Muhammad. Dia mempunyai seluruh fasilitas kemuliaan, fasilitas untuk menyelamatkan. Tapi bayangkan, tidak pernah digunakan untuk dirinya. Tidak pernah terbesit di benaknya untuk menggunakan seluruh fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan keluarganya. Tidak. Tapi yang dijadikan tujuan utama adalah ummati. Makanya itulah sebabnya Allah sifati dia azizun alaihi ma anittum. Berat sekali bagi Rasulullah itu kalau kita tertimpa kemalangan, apalagi tertimpa kemurkaan dari Allah. Rasulullah itu nggak bisa tidur, Pak, kalau mendengar ada umatnya yang dimurkai oleh Allah. Itulah makanya Allah bahasakan dalam ayat azizun alaihi, berat banget ma anittum, apa yang menimpamu. Makanya suatu saat nanti ada sebuah riwayat yang menunjukkan betapa Nabi Muhammad tersiksa kalau mendengar ada umatnya yang masuk neraka Allah. Neraka Allah. Padahal apa? Allah jadikan dia sirrul wujud, rahasia kenapa Allah menciptakan, rahasia kenapa Allah menurunkan rahmatnya. Ya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Nabi Muhammad itu ya Allah haris banget, pengen banget seluruh umat manusia, umatnya selamat. Tidak ada cita-cita kecuali itu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sehebat apapun kita memuji Nabi, nggak bakalan bisa memuji sifat Nabi seperti Allah. Itulah sebabnya rahasianya kenapa kita tidak diizinkan langsung bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena tidak akan ada yang tahu kedudukan Nabi Muhammad kepada Allah kecuali Allah. Karena hanya Allah yang tahu, maka Allah mengizinkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad harus melalui Allah. Allahumma salli ala, ya Allah bersolawatlah. Jadi kita pantulkan salawat kita ke Allah, nanti turunlah keberkahan dan kasih sayang dari Allah. Nah, kalau kemudian seperti itu konsepnya Rasulullah dalam hidup. Begitulah pandangan hidupnya Nabi Muhammad. Begitulah perwujudan sifat Nabi Muhammad. Mbok yao apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menyelamatkan kita, kok kita malah enggak. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Jadi syariat salawat kepada Nabi itu adalah syariat ibadah yang langsung dilakukan oleh Allah. Tidak ada Pak ibadah dalam syariat Islam yang dilakukan oleh Allah. Carikan saya satu ibadah dalam Islam yang Allah perintahkan dan kemudian dia yang melakukan ibadah itu sendiri. Enggak ada. Kecuali salawat. Itu menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah. Tidak ada. Kita nggak ada menemukan Allah sholat gara-gara Allah bah mensyariatkan kita wajib sholat. Tidak ada sholat lah karena saya juga sholat. Nggak ada kan? Puasalah karena saya juga puasa gitu.
Tidak ada. Berzikirlah gitu. Karena saya juga berzikir. Enggak. Tapi salawat dia bebankan kita, dicontohkan dulu di awal sama orang-orang terdekat, sama makhluk terdekatnya Allah, yaitu malaikat. Ya, malaikatul muqarrabin. Malaikat yang dekat dengan Allah. Kata Allah apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang kedua ayatnya. Maka apa? Kalau kita mau diselamatkan oleh Allah, kalau mau turun pertolongan Allah, kalau mau Allah menghilangkan gundah kelana di jiwa kita, banyak-banyak salawat sama Nabi. Tapi salawatnya tidak cuman di mulut. Saya tegaskan. Salawatnya tidak seperti salawatnya orang-orang. Cuman mulutnya yang keras. Allahumma sholli. Tidak salah. Tapi itu tidak dinilai oleh Allah. Yang dinilai oleh Allah itu apa? Ucapan batin. Kan Allah melalui Rasulnya sudah menegaskan. Allah tidak menilai bentuk tubuhmu. Allah tidak menilai rupamu. Tapi yang dinilai oleh Allah siapa? Apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanya menilai apa? Apa yang dilakukan oleh hati kita. Itu yang dilihat oleh Allah. Artinya dilihat itu apa? Dievaluasi oleh Allah, dianggap oleh Allah. Makanya kalau Allah sudah tidak menganggap seseorang, Allah tidak memberikan dia ruang untuk melihat Allah. Makanya orang-orang kafir, Allah tidak berikan ruang dia untuk melihat Allah. Allah akan apa? Memalingkan pandangannya dari orang-orang yang Allah tidak sayangi sudah. Maka kalau kita umatnya, kita akan dilihat oleh Allah dan kita akan melihat Allah di hari kemudian. Maka orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah, cinta Allah, kesayangan Allah, banyaklah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Dalailul Khairat, kitab yang dijadikan wiridan oleh ulama-ulama Indonesia dari dulu, dari semenjak dulu kala, ya, yang didapatkan ijazahnya. Bahkan saya pesankan ke teman-teman yang hafizul Quran, dulu ulama-ulama kita yang hafid Al-Quran mengambil sanad langsung dari Timur Tengah sana dulu, kayak Hasyim Asy'ari, kayak Ahmad Dahlan, pendiri-pendiri dan ulama-ulama yang sebelumnya kayak Al-Khatib Minangkabawi, Al-Imam Syekh Padani, orang Padang yang sudah meninggal semua. Itu semua apa? Mendapatkan ijazah dari gurunya, daripada syuyuh-syuyuhnya, ijazah untuk apa? Ijazah untuk kitab Dalailul Khairat. Apa kata beliau? Selain Anda udah menghafalkan Al-Quran, lazimkan kitab ini untuk diamalkan. Kenapa? Karena isinya adalah tentang memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan wiridan kitab Dalail itu. Kitab Dalail ini ditulis dan dikumpulkan riwayatnya oleh Al-Imam Jazuli. Ya. Dalam kitab beliau dinukillah beberapa riwayat hadis. Kata beliau, untuk memudahkan kepada orang yang belakangan, saya tidak menulis sanadnya, tidak menulis rangkaian perawinya. Karena kalau saya sebutkan perawinya panjang, jadi bosan orang untuk bacanya. Makanya langsung aja poin hadisnya. Kalau Anda mau merujuk, mau meneliti, saya sebutkan kitab rujukan saya.
Tapi ketika saya tulis kitab ini enggak saya pakai sanad. Itu bertanggung jawabnya ulama-ulama dulu. Untuk memudahkan tapi tidak meninggalkan otentitas. Kalau Anda pengen merujuk otentitas riwayatnya, keabsahannya, saya tunjukkan. Saya ngambil riwayatnya dari mana. Makanya dia bilang begini. Kullu hadhil ahadits hiyal masdar kitab Adillatul Khairat bihadza syakl. Semua duna takhrij zalika liyashula hibduha. Saya tidak menyebutkan takhrijnya, sanadnya begini-begini. Tapi kalau mau Anda bisa merujuk kitab Dalailul Khairat adalah kitab yang merujuk dari beberapa kitab-kitab apa? Kitab-kitab ahli hadis. Beliau kemudian menulis beberapa hadis yang menunjukkan kenapa kita harus banyak bersolawat kepada Nabi. Kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Dalailul Khairat, yura anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa dzata yaumin wal busyra tura fi wajhi. Kata para sahabat memberikan hadis ini, suatu saat Nabi datang di perkumpulan kami. Kami lagi begini, Nabi datang. Dan kami melihat di wajahnya itu apa? Ada wujud semeringah, bahagia. Orang kalau bahagia itu terpancar di wajahnya. Begitu juga kalau orang suntuk mah kelihatan di wajahnya gitu. Ya, mengkerutlah keningnya, ada kadang-kala begitu. Tapi ini mah enggak. Cerah, ceria. Wajahnya Nabi Muhammad datang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa ini? Kok Anda ceria banget hari ini? Kalau kata anak-anak, what happened I know gitu. Ya kan? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Kemudian beliau berkata dalam sabdanya, Ja'ani Jibril. Barusan Jibril, malaikat Allah, datang kepadaku memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya ya Allah, ya Rasulullah? Kata beliau, faqala ama tarda ya Muhammad an la yusalli alaika ahadun min ummatika illa sallaitu alaihi asyra. Tidakkah Anda senang wahai Muhammad? Allah menyampaikan, tidak satupun dari umatmu tanpa terkecuali. Tidak disebut cuma yang soleh gitu, enggak. La yusalli ahadun min ummatika. Seorang dari umatmu, itu umum itu. Tidak disebutkan kriteria umatnya. Yang penting umat. Mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, beriman kepada Allah dan mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dia masuk. Mau dia preman kek, mau dia tukang begal kek, ya, enggak dijelaskan. Hanya orang soleh yang suka ikut sholat apa? Subuh berjamaah di masjid. Apa ini lupa? Rahman ya? Baitur Rahman. Cuman itu yang dapat gitu, enggak. Dapat kemuliaan dari Allah, enggak. Ternyata kata Jibril, la yusalli ahadun min ummatika, kata Allah, illa sallaitu lahu asyra. Kecuali aku balas salawatnya menjadi 10 kali. Dibalas dengan apa? Dibalas dengan 10 pahala. Dibalas dengan apa? Diampuni dosa-dosa 10. Dibalas dengan apa? Diangkat derajatnya oleh Allah 10. Itu balasan Allah. Makanya berbahagia banget, ya Allah, berarti umatku kalau dia banyak bersolawat kepadaku, Allah banyak mengampuni dosa-dosanya, Allah banyak menambahkan pahalanya. Itu dia senang banget Nabi Muhammad. Makanya senang banget kalau melihat umatnya itu selamat. Maka apa? Itulah kemudian kita dianjurkan oleh Nabi, aksiru minas salati alayya, fa inna aqrabukum maqaman aksarukum salatan yaumal qiyamah.
Perbanyak salawat kepadaku. Dan Nabi tidak membatasi itu. Bahasa perbanyak itu apa? Nggak ada batasnya. Nggak ada ukuran jumlahnya. Nggak ada ukurannya. Ada yang sanggupnya 1000, monggo 1000. Ada yang sanggupnya 10, ya 10. Yang penting istiqomah. Jangan hari ini 1000, besok lupa 2 tahun. Nggak pernah lagi sholawat sama Nabi. Kecuali di sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau itu mah rukun sholat. Bukan itu yang mendatangkan kemuliaan. Yang mendatangkan kemuliaan itu yang kita gubah langsung ke Nabi. Ya, dijadikan betul sholawat kita itu apa? Sebagai syariat. Enggak sholawat lagi kepada Nabi. Kata Nabi, aksiru. Kenapa kok Nabi Muhammad menyuruh kita perbanyak sholawat? Karena itu tadi. Allah akan apa? Memuliakan kita dengan 10 pahala. Allah akan memuliakan kita dengan apa? Menghapus dosa-dosa kita. Allah akan apa? 10 dosa-dosa kita. Allah akan mengangkat 10 derajat. Mendekat ke Allah. Mulia ke Allah. Kemudian apa lagi sebabnya gitu kan? Kenapa kita disuruh? Itu satu. Ya, jadi Allah akan memuliakan orang yang paling banyak. Kemudian riwayat yang lain mengatakan apa? Orang yang paling dekat kedudukannya itu yang paling banyak sholawatnya. Makanya Nabi nganjurin paling banyak-banyak sholawat. Kalau ente mau dekat sama saya nanti kedudukannya di sorga sana, yang paling banyak sholawatnya ke saya. Aulad nasibi maqaman. Orang yang paling dekat kedudukannya, tempatnya bersamaku nanti di hari kemudian, itu adalah orang yang apa? Yang banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lain, man shalla alayya sallat alaihi malaikatu madama yusalli alayya. Kalau kita lagi sholawat nih, sholawat kepada Nabi Muhammad, seluruh malaikat Allah bersolawat untuk kita. Apa artinya? Kita didoain oleh malaikat. Allahumma salli alaika ya Rasulullah. Ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Salawat seluruh malaikat Allah untuk kita. Itulah makanya kata Allah apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allah tidak membatasi itu. Allah cuma menyebutkan sholawatlah kalian. Apa ada batasannya? Loh, kok heran kok sekarang kita banyak bersolawat dikira apa? Dicurigai mengkultuskan Nabi Muhammad. Lah, emang ente tahu seberapa mulia Nabi Muhammad? Anda mengira kalau kami sholawat terus kultus? Anda nggak bakalan pernah, sehebat apapun Anda memuji Nabi Muhammad, Anda tidak akan pernah tahu kedudukannya Nabi Muhammad ke Allah. Bapak kita Nabi Adam dibuka sedikit oleh Allah kedudukan Nabi Muhammad. Makanya dia tahu. Makanya apa Pak? Dijadikan maharnya menikahi Siti Hawa itu apa? Salawat kepada Nabi. Jadi apa? Inilah rahasianya kenapa kita disuruh oleh Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Anda ada di dunia ini gara-gara Nabi Muhammad. Coba kalau Nabi Adam enggak dijadikan mahar salawat Nabi itu. Kira-kira kita ada enggak? Karena waktu Nabi Adam dipertemukan kembali, ya, ketika Nabi Adam suntuk tinggal di sorga, walaupun hebat, karena nggak ada temennya, oleh Allah akhirnya apa? Dah buat teman, ciptakan teman, diciptakan oleh Allah teman. Ketika dia ngelihat ada temennya, wah, langsung baik gitu, semangat, pengen itu. Kata Nabi Jibril, mohon maaf, nggak halal ente.
Harus nikah dulu. Baru mau main peluk aja kalau anak muda gitu. Mau main betot aja. Semangat gitu kan. Iya kan biasa. Orang tadi kesepian sendirian, tahu-tahu ada lawan jenis kan gitu ya. Oh main. Kata Jibril, kif ya Adam. Sabar. Nikah dulu. Akhirnya ditanya, coba apa maharmu? Bingung dia mikir, apa maharnya? Dia teringat ketika waktu diciptakan oleh Allah, dia melihat di pintu surga. Ada tertulis kalimat, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Apa yang terjadi? Itu yang dijadikan. Saya salawat aja sama orang ini orang mulia ini. Allahumma salli. Salawat. Akhirnya dijadikan. Saya nikahkan, kata Jibril, saya nikahkan engkau dengan Siti Hawa dengan mas kawinnya salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Udah, jadi nikah. Iya kan? Coba kalau nggak ada salawat, jadikan mahar. Kira-kira Nabi Adam diizinkan nggak Jibril untuk? Akan ada perkembangbiakan nggak manusia? Nggak ada. Jadi itu ya alasannya kenapa kita disuruh banyak bersolawat. Malaikat akan mendoakan. Makanya kalau sudah tahu kedudukan seperti ini solawat, kehebatan Nabi Muhammad di sisi Allah untuk menyelamatkan kita, dengan menyebut saja namanya kita nggak mau solawat, kata Nabi Muhammad apa? Pelit banget itu. Itu makanya kata Nabi Muhammad apa? Bihasbi mri'in minal bukhli. Udah cukup umatku seseorang dianggap pelit dalam hidup ini kalau dia dengar namaku Muhammad tapi dia tidak mau mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa kayak begini loh Pak? Pelit banget kan? Dia butuh makan. Ya kan? Ada orang dibutuh makan untuk menyelamatkan. Tapi apa? Ada makanan malah kagak mau dimakan kan? Orang bagaimana itu? Kayak begitu gitu. Pelit amat sama diri gitu. Ada orang punya duit, dia kehausan karena dia ini apa? Nggak mau dia gunakan duitnya untuk membeli minuman. Padahal duit ada untuk menyelamatkan diri dari kehausan. Dia nggak dikekep aja. Kan pelit namanya itu. Begitu juga lah pandangan Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang disodorkan sebab untuk menyelamatkan dirinya di hadapannya, tapi dia tidak mau diambil, kan pelit. Untuk menyelamatkan diri aja nggak mau. Makanya kata Nabi Muhammad, bihasbi mri'in minal bukhli, cukuplah orang dianggap sangat pelit iza zukirasmi walam yusalli alaihi. Kalau disebutkan namaku Muhammad, langsung kita harus mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi ya Rasulullah. Kemudian selanjutnya adalah perintah Nabi untuk memperbanyak salawat hari Jumat. Alasannya kenapa? Kata Nabi Muhammad, aksiru minas salati alayya yaumal jum'ati wa lailatiha. Perbanyaklah salawat kepadaku hari Jumat dan malam Jumat. Kalau bisa 1000. Bisa lebih. Kenapa? Kok disuruh banyak? Karena salawat itu disodorkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Catatannya lah wujud salawat kita itu pada hari Jumat. Fa inna salataka tu'radu alayya yaumal jum'ah. Sesungguhnya salawat kalian diperlihatkan oleh Allah pada hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat daftar salawat umat Nabi Muhammad itu diperlihatkan oleh Nabi Muhammad.
Umatmu yang sholawat. Oh ini yang kagak nih. Oh ini yang melarang orang sholawat. Ini ditulis oleh Allah. Ditulis setiap hari Jumat. Makanya itu kata Nabi Muhammad, perbanyak sholawat. Karena semakin saya tahu daftar Anda banyak, semakin prioritas utama. Prioritas utama. Ini prioritas yang tadi, hadis yang tadi. Orang yang paling prioritas untuk dekat dengan aku, orang yang paling banyak salawatnya. Dan Nabi Muhammad tahu Pak, siapa yang paling banyak. Kenapa? Tiap hari Jumat Allah perlihatkan daftarnya. Ya, tiap hari Jumat. Maka apa? Banyak bersalawat kepada. Kemudian hadis yang lain mengatakan, wa qala man qala hina yasma'ul adzan wal iqamah. Barang siapa yang ketika mendengar azan dan qamat, kemudian setelahnya dia berkata, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman, ada yang nambahin wasyaraf wa darajatal aliyatar rafi'ah, wab'ashu maqaman mahmudah alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Orang yang setiap kali mendengar azan, setiap kali mendengar qomat, mengucapkan doa ini, kata Nabi Muhammad, dijamin oleh Allah melalui Nabi Muhammad, sabdanya, halat bi syafaati, dialah orang yang akan mendapatkan syafaatku. Syafaat Nabi Muhammad. Makanya teman-teman sekalian, saya dulu waktu kecil disebut doa qomat itu, aqamahallahu wa damahamatis samawati wal, itu bukan doa setelah qomat. Itu sebenarnya jawaban ketika makmum mengucapkan, ketika muazin mengucapkan qad qamatis salatu qad qamatis salat, kita jawab aqamahallahu wa dama. Itu bukan doanya. Doanya apa? Tetap doanya ini. Walaupun cuma dipotong. Jadi doa untuk azannya yang ini, doa untuk qomatnya, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin su'lahu yaumal qiyamah. Itu doanya qomat. Kalau doa azannya ini, yang suka baca itu setiap azan dengar azan, maka sunnahnya kita kalau mendengarkan azan itu, dengar azan jawab. Jawabnya bagaimana? Sesuai ucapan muazzim. Kalau dia mengucapkan Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an. Kecuali fil hayya alatain. Kecuali di kata hayya ala shalah dan hayya alal falah, maka jawablah dengan hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Di situ nilainya apa? Pasrah. Anda bisa menegakkan sholat itu nggak bakalan bisa kecuali kalau cuma mengandalkan kemampuan kita sendiri, nggak bisa. Makanya kita kembalikan ke Allah. La haula wala quwata. Kalau di kita hayya ala sholat, mari tegakkan sholat, kan gitu, kayak begitu. Kita nggak boleh menjawab, ya saya tegakkan. Anda sombong kalau begitu. Karena tidak ada yang sanggup untuk melaksanakan sholat kecuali ada pertolongan hidayah dari Allah. Maka kita serahkan. La haula wala quwata illa billah. Itu jawaban azan. Setelah itu baru kita ucapkan doa ini. Yang banyak mengucapkan doa ini, halat lahu syafaati. Dia akan mendapatkan syafaat. Nah sekarang pertanyaannya yang kemudian menjadi kendala adalah, ada orang-orang sekarang datang, kita tidak boleh bersolawat macam-macam kecuali solawat yang diajarkan oleh Nabi. Gitu penyampaiannya.
Kenapa? Karena salawat ente yang tidak diajarkan oleh Nabi itu, tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak digubah oleh Nabi sendiri, itu enggak bakalan diterima oleh Allah, tertolak. Kullu amrin laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dalilnya kuat. Kalau Anda enggak tahu, kuat kita kadang-kadang ditakut-takutin. Ingat, kalau mereka mengatakan saya adalah pengikut salaf. Salaf itu siapa? Pengikut para sahabat dan tabi'in. Sekarang saya tanya, kira-kira sahabat Nabi punya gubahan salawat masing-masing enggak? Punya, Pak. Imam Ali punya salawatnya sendiri. Fatimah punya salawatnya untuk ayahnya sendiri. Bukan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, enggak begitu redaksinya. Sehingga apa? Allah menyuruh kita salawat dan Allah tidak menentukan. Ya toh? Yang penting Anda mau menggubah salawat kayak apapun, yang penting sesuai dengan maknanya salawat itu, silakan mau ada salawat Fatih ke, mau salawat syifa ke. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dawaul qulub wa shifauha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nuril qulub, boleh. Ya. Saya contohkan nih beberapa salawat para salafus soleh yang membantah orang-orang yang mengatakan nggak boleh salawat kecuali sholawat yang diajarkan oleh baginda Rasul. Ini salawatnya Sayyidina Musa. Nabi Musa salawatnya nih. Saya bacain ya biar kita tahu bahwa ternyata ada gubahan. Sebelum Nabi Muhammad itu saja udah salawat. Nabi Adam juga belum diajarin oleh, dia punya salawat, bahkan dijadikan mahar. Kalau salawatnya Sayyidina, ya, ini diungkapkan oleh ulama yang mengarang riwayatnya oleh kitab Kunuzul Asrar. Kata Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa ma'danil asrar wa manba'il anwar wa jamalil kaunain wa syarafud darain sayyidis saqalain al-mukhassas biqabi qausain. Faqaba qausain, itu ada ayatnya qaba qausain. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi kulli harfin jara bihil qalam. Ya. Maka salawat ini salawat yang digubah oleh Sayyidina Musa. Oke, itu sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat salawat gubahan Imam Ali karamallahu wajhah. Dalam kitab Kunuzul Asrar diriwayatkan salawat Imam Ali. Apa salawatnya? Salawat beliau, salatullahi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa jami'i khalqihi ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad wa alaihi mussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salawatnya. Ya. Allahumma salawatullahi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa jami'i khalqihi. Ya Allah, salawatmu ya Allah dan malaikatmu, seluruh nabi-nabimu, seluruh ciptaanmu ala sayyidina Muhammad, tertuju kepada sayyidina Muhammad. Itu artinya. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan bid'ah, kalau ada orang yang menggubah salawat Fatih. Banyak banget tuh berseliweran tuh di YouTube tuh.
kata-kata itu. Akhirnya kita malas bersolawat. Kan itu tuh penyakitnya. Ah, nggak usah solawat, bid'ah ini mah. Iya kan, Pak? Kalau solawatnya Sayyidina Fatimah bagaimana? Ini solawatnya Siti Fatimah. Allahumma salli ala man ruhuhu mihrabul arwah. Ya Allah, salawatlah kepada orang. Maksudnya kepada ayahnya. Pada orang yang ruhnya adalah mi'rajnya ruh seluruh makhluk Allah. Mihrab al-arwah wal malaikatu wal qaun. Mihrabnya roh itu adanya di mana? Di Nabi Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad itu dalam bentuk roh disebutnya Ahmad. Setelah terlahir namanya Muhammad. Saya ulang, Nabi Muhammad itu dalam apa? Dalam ruhnya, bentuk ruhnya disebut Ahmad. Ketika terlahir namanya Muhammad. Makanya itulah karena Nabi Isa yang mengabarkan, dia tidak mengatakan ya'ti mim ba'di ismuhu Muhammad, enggak. Kenapa? Ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Karena Nabi Muhammad belum terlahir. Ya kan dalam Al-Quran kan? Ya'ti mim ba'di ismuhu, akan datang setelah saya siapa? Udah lahir belum Nabi Muhammad? Makanya disebutnya Ahmad. Karena Nabi Isa, semua nabi-nabi dikasih tahu namanya Nabi Muhammad, Pak. Di alam roh. Kenapa? Mihrabnya para arwah, ruhnya Nabi Muhammad. Jadi dia tahu. Makanya disebut. Nabi Musa juga sama. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Gitu. Karena itu dia namanya di alam roh. Makanya jangan salah. Di alam roh. Tapi apakah dia sudah diangkat jadi Nabi? Sudah, Pak. Makanya dari sinilah saya berkeyakinan bahwa ibunya itu beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul. Walaupun belum diutus. Maka salah kalau ada orang bilang bapaknya Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad di neraka. Kenapa? Karena dia belum beriman. Berani banget ente. Padahal Nabi Muhammad sudah menjamin, saya itu dari sulb yang dijaga oleh Allah. Saya itu dari keturunan yang dijaga kesuciannya oleh Allah. Masa orang dijaga kesuciannya oleh Allah terus ditempatkan di neraka? Akalnya berpikir, orang tua kita aja kita nggak rela kalau disebut neraka. Karena orang tuanya Nabi Muhammad disebut dia di neraka. Itu sekarang banyak orang-orang yang kayak begitu tuh. Ya. Nggak tahu saya mau nyebutnya apa, sok tahu apa. Iya. Padahal Nabi Muhammad sudah berkata, Allah memindahkan saya dari sulb. Sulb itu artinya garis keturunan. Ya kan? Mindahkan dari Nabi Adam terus turun sampai ke ayahnya Abdullah. Semua itu adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Makanya ada salawat yang diajarkan oleh Al-Habib Al-Marhum ya, Al-Qutub Habib Umar. Beliau berkata apa? Kalau Anda ingin dimudahkan urusannya oleh Allah, lazimkan membaca salawat ini. Saya ijazahkan ya. Apa salawatnya pendek, Pak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Artinya apa itu? Ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Ya, kepada pemimpin kami, penghulu kami Nabi Muhammad.
Bagaimana? Karimil aba, orang tuanya itu mulia semua. Wal ummahat, sumber untuk jadi ibunya gitu, semuanya orang terpilih. Makanya saking terpilihnya, ketika dia mau melahirkan, bidannya siapa? 4 manusia wanita termulia diturunkan oleh Allah. Siapa? Maryam, Asia, jadi bidannya. Makanya kemudian kata Maryam, tenang Aminah, ente itu lagi mengandung Sayyidul Mursalin. Tenang, ente dijaga oleh Allah. Udah nggak usah repot, ente nanti melahirkannya nggak akan susah. Saya aja kok, saya cuman pakai korma doang, dimudahkan oleh Allah. Apalagi ente, saya cuman mengandung Isa. Anda mengandung Nabi Muhammad, tenang ente. Itu sebelum lahir diturunkan oleh Allah khusus. Ya. Dalam riwayat sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu, mari kita banyak bersolawat. Kalau mau bersolawat, silakan pilih solawat yang kira-kira gampang kita amalkan. Nggak usah yang susah-susah. Ya. Yang kedua, solawat itu membuat, selanjutnya nih, ya. Solawat itu membuat doa yang kita panjatkan mustajabah dan bernilai di sisi Allah. Makanya apa? Dalam riwayat disebutkan apa? Kalau Anda berdoa, awali dengan pujian ke Allah, awali dengan solawat kepadaku, tutup dengan solawat. Kenapa? Allah akan menerima dua solawat itu, dan sungguh Allah juga akan terpaksa menerima permintaan yang ada di